wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa merasakan kehidupan di hari ini. Selawat berangkaian salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Adapun pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang dakwah merupakan tanggung jawab kita bersama. Pengertian dakwah. Dakwah itu adalah seruan, ajakan, ataupun undangan yang kita lakukan sebagai umat muslim kepada saudara-saudara kita sesama muslim untuk melakukan hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal berdakwah itu ada 3. Yang pertama yaitu ilmu. Kenapa ilmu? Karena kalau kita berdakwah tanpa ilmu, orang pasti tidak akan mau melakukan apa yang kita sampaikan. Misalnya kita bilang, ayo kita sholat. Lalu dia menjawab, emang kamu udah tahu ilmu tentang sholat itu bagaimana? Lalu kita yang tidak punya ilmu, maka kita akan diam saja kan? Makanya dibutuhkan yang pertama itu adalah ilmu. Dan yang kedua itu adalah rasa lemah lembut. Kalau kita ingin mengajak orang lain kepada melakukan perbuatan baik, maka kita harus mengajaknya dengan lemah lembut. Mungkin kan kita ajak dengan sholat lah, kalau sholat kan nanti orangnya juga akan merasa apa sih orang ini kok ngurus-ngurus hidup aku. Pasti orang akan berpikir seperti itu kan. Maka kita harus berlemah lembut. Misalnya sholat yuk ke masjid, seperti itu. Dan yang ketiga, modal dalam berdakwah itu yaitu sabar. Kita tuh harus sabar. Misalkan hari ini kita mengajak kaum kita nih, yuk kita sholat ke masjid. Lalu dia menolak. Udah kita terima. Udah besoknya kita ajak lagi. Yuk kita sholat yuk di masjid. Hari ini imamnya ini. Lalu teman kita tetap menolak. Kita nggak boleh marah. Kita harus sabar. Karena kalau kita marah, dia pasti bakalan lebih marah pada kita, ya kan? Nah, jadi kita tuh harus bersabar. Dari mana kita memulai berdakwah? Yang pertama itu yaitu kita harus berdakwah melalui diri kita sendiri. Karena apa? Kalau misalkan kita mengajak orang kepada perbuatan yang baik, tapi kita sendiri nggak melakukannya. Misalnya, kau nggak pernah kuliah baca Quran, bacalah Quran. Lalu orang ini berkata, aku juga nggak pernah lihat kau baca Al-Quran. Katanya begitu kan? Jadi kita tuh kalau mau mendakwain orang, kita juga harus sudah melakukannya. Karena kalau kita nggak melakukannya, sama aja itu kayak omong kosong. Jadi orang nggak akan melakukannya, gitu kan? Dan yang kedua itu kita berdakwah itu kepada keluarga atau saudara-saudara terdekat kita. Karena apa? Karena nanti ketika kita mengajak orang lain akan berkata, kau urus aja keluarga kau urus mama kau yang belum pakai jilbab, kau urus ayah kau yang nggak pernah ke masjid. Pasti akan keluar kata-kata seperti itu, ya kan? Maka dari itu yang pertama kita harus mendakwain diri kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu pada keluarga atau saudara terdekat kita. Jadi ada alasan mengapa orang malas atau enggan untuk berdakwah. Yang pertama itu yang kebanyakan yaitu dari kita itu merasa bahwa dakwah itu hanya tugas seorang ulama. Tugas seorang ulama, tugasnya para kiai, para syekh, para ustadz, para guru. Pada
kebaikan. Dan yang kedua itu kebanyakan orang tuh merasa diri aku belum baik ya. Gimana aku mengajak orang lain? Pasti orang mana akan mau menolak. Kayak gitu. Seharusnya kita tuh nggak boleh berpikiran seperti itu. Dan yang ketiga itu iman kita tuh masih lemah gitu. Kadang kan kita tuh manusia ya, wajar lah kalau kadang tuh kita rajin ibadah, lalu besoknya turun iman kita tuh malas kita beribadah gitu. Makanya kita kayak enggak deh kalau dakwah pada orang lain, karena iman aku juga masih naik turun, belum stabil gitu. Makanya orang enggan untuk berdakwah. Dan yang keempat itu takut dakwahnya itu ditolak orang. Aku ngajarnya nggak ya ini ke majelis taklim, takutnya nanti ditolaknya pula, dibilangnya pula aku soalin, bilangnya pula aku harus diri aku sendiri dulu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus coba aja dulu. Kalau misalnya dia nolak, ya udah kita terima. Tapi kan jangan langsung berpikir kalau orang akan menolak, itu nggak boleh. Jadi saat ini di di negara kita di Indonesia banyak sekali umat Islam, tapi hanya sedikit yang bertakwa. Karena apa? Karena kita malas berdakwah, karena kita malas menyampaikan atau mengajak mereka untuk berbuat kepada kebaikan. Kita hanya masih menggunakan toa masjid. Kita memanggil orang sholat hanya dengan toa masjid. Misalnya azan nih kan. Jadi yang ke masjid itu hanya yang mendengarkan azan aja. Yang enggak pasti nggak akan mau sholat kan. Coba aja pas jumpa di jalan kita ajak, bro, sholat yuk bareng. Tapi kita enggan melakukan itu. Yaudah, senyum-senyum aja, nggak ada ngajak, yuk sholat bareng. Padahal Allah berkata, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan tentang berdakwah adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi sebagai seorang umat muslim, kita tuh jangan pernah malu untuk berdakwah, karena dakwah itu bukan hanya tugas seorang ustadz, ulama, kiai atau syekh, tapi kita juga bisa berdakwah. Tapi kita juga harus melakukannya dengan yang benar, dengan 3 modal tadi ya. Yang pertama ilmu, dan yang kedua ada lemah lembut, yang ketiga yaitu sabar. Dan kita juga dalam berdakwah itu harus mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.